Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya menjumpai saudara-saudara. Kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Dan silakan Bapak Ibu boleh membaca di rumahnya masing-masing. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25 dengan judul sekali lagi tentang karunia roh. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada berbagai karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12, di situ Rasul Paulus menjelaskan ada banyaknya rupa-rupa karunia yang semuanya itu penting untuk pembangunan dan pengudusan jemaat. Dan rupa-rupa karunia itu sejatinya boleh bisa menjadi berkat untuk orang lain pula. Nah saudara-saudara, akan tetapi rupanya di jemaat Korintus, hal yang menjadi pusat perhatian dan hal yang menjadi inti kenapa Paulus menasehati jemaat Korintus pada saat itu adalah penekanan mereka tentang karunia bahasa roh. Karena mereka yang dapat berbahasa roh pada saat itu menjadi sombong rohani, menjadi orang yang percaya diri dan sangat menempatkan posisi mereka lebih hebat, lebih memukau tanpa mempedulikan orang lain apakah orang lain itu dapat diberkati karenanya. Karena itu sebabnya nas ini Paulus menasehati jemaat supaya mereka jangan seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Apa artinya? Artinya adalah anak-anak dalam pemikiran mereka hanya mau mencari perhatian, menjadi pusat perhatian. Karena itu Paulus menasehati mereka. Bagaimana jemaat Korintus pada saat itu? Jangan dengan karunia mereka teristimewa ketika mereka menekankan tentang kemampuan berbahasa roh, itu mereka pergunakan hanya untuk mencari perhatian, menjadi pusat perhatian supaya terlihat lebih hebat, lebih memukau dan lebih menghibur tanpa mempedulikan apakah orang lain dapat diberkati oleh karenanya. Karena karunia bahasa roh, jikalau orang lain yang mendengar tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, maka hal itu menjadi sia-sia. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, artinya ketika orang lain yang tidak memahami apa yang mereka katakan itu, orang lain itu akan menjadi terasing dan tidak membangun, sehingga itu semua akan menjadi batu sandungan untuk diri mereka sendiri. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat agar mereka waspada terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan bahasa roh yang tidak bertanggung jawab. Karena itu Paulus berpendapat bahwa dalam ibadah-ibadah jemaat hendaknya firman Tuhan itu atau nubuatan dari Tuhan itu yang dijadikan prioritas melewati ibadah-ibadah mereka. Kenapa nubuat atau pemberitaan firman Tuhan dijadikan prioritas? Karena hal itu akan dapat mudah dimengerti dengan bahasa yang dapat mudah dimengerti, dengan bahasa yang dapat mudah diterima, sehingga ketika orang yang tidak percaya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nubuatan Tuhan, maka orang yang tidak percaya itu akan ditegur, akan dinasehati, akan dibangunkan, dan akan menjadi percaya oleh karenanya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah nasihat Paulus pada saat itu kepada jemaat Korintus tentang bagaimana mereka mempergunakan setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka secara bertanggung jawab dan dapat menjadi berkat untuk orang lain, bukan untuk kemegahan diri mereka, bukan untuk suatu kebanggaan mereka saja, tetapi dapat berguna untuk orang lain. Apa yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengingatkan kita bahwa Tuhan juga memberikan setiap karunia, talenta kepada kita masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing. Dan sejatinya pemberian Tuhan itu harus kita pergunakan secara bertanggung jawab.
Dan yang lebih penting lagi yaitu bagaimana setiap karunia itu juga dapat dipakai untuk menjadi berkat untuk orang lain. Artinya semua karunia rohani itu dipakai juga untuk orang lain. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya untuk kesombongan dan kemegahan diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun, kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, nubuatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah suatu cara Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan kita, supaya kita terus berada pada jalan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, kita bersyukur untuk setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar dan disampaikan kepada kita. Tujuannya tidak lain, supaya hidup kita semakin diperbaharui dan kita boleh hidup di jalan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.